Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita dari fikih puasa yang kita angkat dari pembahasan Al-Qadi Abu Syuja dalam Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Ya. Kita telah sampai pada pembahasan kali ini yang beliau sebutkan mengenai sunnah puasa. Ya, nanti akan beliau sebutkan mengenai sunnah puasa atau hal-hal yang dianjurkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Setelah sebelumnya beliau membahas tentang masalah rukun dan syarat puasa, begitu juga pembatal puasa. Nah, Abu Syuja mengatakan bahwasanya ada 3 hal yang disunahkan ketika kita puasa. Yang pertama ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan waktu makan sahur. Kemudian yang ketiga tarkul hujri anil kalam, yaitu meninggalkan kata-kata kotor, meninggalkan kata-kata kotor atau dusta. 3 hal ini yang dikatakan sunnah, artinya seorang muslim hendaklah dia melakukan hal ini ketika dia itu menjalani puasa. Yang pertama di sini kata beliau ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan waktu berbuka puasa. Jadi dimaksudkan di sini adalah ketika sudah tiba waktu berbuka, maka jangan ditunda ya hingga beberapa waktu. Tapi ketika waktu berbuka, yaitu tenggelamnya matahari, itu sudah nampak jelas, baik dengan persaksian satu orang, ya ada orang yang menyaksikannya, atau kita dapat berita dari orang yang menyaksikan tenggelamnya matahari tadi, atau dengan mendengar waktu azan, yang dimana waktu azan tersebut adalah menandakan waktu masuknya sholat maghrib dengan tenggelamnya matahari, maka itu sudah boleh kita melaksanakan buka puasa. Itu sudah boleh kita berbuka puasa. Bahkan inilah yang disunahkan. Inilah yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam suatu hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, Nabi SAW itu bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Itu manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan waktu berbuka. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan ketika mereka itu menyegerakan waktu berbuka. Artinya inilah yang membuat manusia itu mendapatkan kebaikan. Artinya jika mereka tidak melakukan hal ini, malah mereka itu mendapatkan kejelekan. Bahkan hal inilah yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani, di mana Nabi SAW itu mengatakan juga la yazaluddinu zahiran ma'ajalan nasul fitra li'annal yahuda wan nasara yuakhirun, yaitu Islam itu tetap terus jaya ketika manusia itu menyegerakan waktu berbuka. Karena apa? Karena orang Yahudi dan Nasrani itu malah mengakhirkannya. Nabi kita SAW itu biasa berbuka puasa ya sebelum melaksanakan sholat maghrib, ya, dan bukanlah menunggu hingga sholat maghrib itu selesai dikerjakan. Sebagaimana ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu yuftiru ala rutabatin qabla ayyusalliya, yaitu Nabi Rasulullah SAW itu biasa berbuka dengan beberapa rutab. Rutab para pemirsa yang dimaksudkan dengan rutab itu adalah kurma basah. Jadi biasa pada musim panas itu berbuah. Jadi ketika itu berbuah baru dipetik dari pohon dalam keadaan basah seperti itu namanya rutab. Nah, Nabi SAW ini menganjurkan berbukalah dengan rutab, dengan kurma basah. Ya. Kemudian fa'il lam takun rutabat, jika tidak terdapat rutab, fa'ala tamarat, maka berbukalah dengan tamar, kurma kering. Kurma kering ini artinya yang sudah dibiarkan sampai dalam keadaan kering. Ya, ini yang biasa kita temukan di negeri kita. Nah, kita dianjurkan ketika berbuka puasa ya dengan menggunakan tamar jika tidak mendapati rutab. Kemudian jika tidak dapati kurma tadi, maka kata Nabi SAW, fa illam takun hasah sawatin min ma. Jika tidak terdapati, maka berbukalah dengan seteguk air. Ya, jadi tetap berbuka walaupun dengan seteguk air. Bahkan berbuka puasa di sini ini diperintahkan, diwajibkan, bahkan ya berbuka puasa ini diperintahkan, namun waktunya tadi. Namun berbuka puasa ini tetap diperintahkan. Artinya jangan sampai orang itu tidak berbuka puasa, dia melanjutkan puasa terus ya sampai pada hari berikutnya yang dikenal dengan puasa wisal. Ya, ini bahkan kata ulama Syafi'iyah hal ini terlarang. Nah, di sini tadi kita kembali ke hadis tadi, ini menunjukkan juga berbuka puasa dengan kurma. Kalau tidak ada maka dengan seteguk air. Para ulama itu katakan kalau tidak mendapati kurma maka bisa diganti dengan makanan yang manis-manis. Maka bisa diganti
dengan makanan yang manis-manis. Sini para ulama terangkan kenapa kita berbuka dengan kurma atau makanan yang manis, ini supaya menguatkan tubuh. Karena dengan makanan yang manis ini lebih membuat seorang itu lebih fit, ya, membuat seorang itu lebih fit. Sedangkan dengan air tadi kata Nabi SAW ini lebih menyegarkan tubuh. Ini lebih menyegarkan tubuh. Kemudian yang kedua kata Abu Syuja' tadi yang disunahkan lagi adalah takhirus sahur, yaitu mengakhirkan waktu makan sahur. Ya, mengakhirkan waktu makan sahur. Makan sahur di sini disepakati oleh para ulama hukumnya itu sunnah. Para ulama itu sepakat hukumnya itu sunnah. Artinya di sini bukan keharusan orang yang mau menjalani puasa untuk makan sahur. Seandainya dia luput tidak bangun makan sahur tapi dia langsung bangun subuh lalu dia menjalani puasa pada hari itu, maka diperbolehkan dia menjalani puasa. Tapi ya sebaiknya seorang muslim ketika dia itu menjalani puasa, ya, dia itu menjalani makan sahur. Karena apa? Karena dalam makan sahur ini terdapat keberkahan. Di antara makna keberkahan di sini adalah kata Imam Nawawi membuat badan itu lebih kuat ketika menjalani puasa. Nah, Nabi SAW katakan makan sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Nah, di sini para ulama katakan bahwasanya, yaitu ulama Syafi'iyah katakan waktu makan sahur itu teranggap ketika makannya itu mulai dari pertengahan malam. Artinya tidak sebelum daripada itu. Ya, tidak sebelum daripada itu, tapi dimulai dari pertengahan malam. Jadi kalau orang makan sahur sebelum pertengahan malam, ya jam 10 itu katakan makan sahur, nah ini tidak dianggap makan sahur. Namun waktu makan sahur di sini, ini yang disunahkan adalah diakhirkan. Ya, yang disunahkan itu adalah diakhirkan. Karena kalau semakin diakhirkan, itu berarti makanannya itu masih banyak yang ada dalam simpanan perutnya. Sehingga ini lebih membuat dia itu fit ketika menjalani puasa. Berbeda kalau dia makan jam 1 malam, berbeda kalau dia makan jam 2 malam. Ya, namun kalau dia itu akhirkan menjelang azan subuh itu lebih baik dan itu lebih bagus. Dan inilah yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu diceritakan bahwasanya ada hadis dari Anas bin Malik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu pernah makan sahur bersama Zaid bin Thabit. Pernah makan sahur bersama Zaid bin Thabit. Nah, ketika itu Zaid ya itu ditanya, ya. Ketika keduanya itu makan sahur, kemudian ada yang menanyakan berapa lama jarak antara keduanya itu makan sahur dengan waktu ditegakkannya sholat, waktu didirikannya sholat. Jadi waktu akhir makan sahurnya dengan waktu didirikannya sholat, ya, waktu didirikannya sholat bukan azannya. Waktu didirikannya sholat itu berapa lama waktu jaraknya? Di sini Nabi SAW menjawab, ya, di sini dijawab ya oleh Anas bin Malik, ya, ketika ditanya seperti itu beliau menjawab qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah, yaitu sekitar membaca 50 ayat Al-Qur'an. Sekitar membaca 50 ayat Al-Qur'an. Maka di sini para pemirsa, di sini tidak pakai kadar berapa menit, 15 menit ataukah 10 menit, tidak. Ya, tapi di sini dikatakan dengan sekadar membaca 50 ayat. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang dilakukan sebelum subuh, artinya di waktu sahur, itu adalah amalan membaca Al-Quran. Ya, adalah amalan membaca Al-Quran. Jadi makanya dimisalkan seperti itu. Ya, dimisalkan seperti itu. Sehingga di sini tidak dipakai sekitar 15 menit atau sekitar 10 menit, tidak. Tapi sekitar membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, 50 ayat yaitu sekitar 15 menit atau 10 menit paling cepat. Ya, 15 menit atau 10 menit paling cepat. Artinya di sini Nabi SAW itu benar-benar mengakhirkan waktu makan sahur. Benar-benar itu mengakhirkan waktu makan sahur. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sholat subuh itu boleh diawalkan. Artinya setelah azan itu beberapa saat kemudian langsung tegakkan sholat subuh. Ya, dan kadang juga boleh kita tunda beberapa menit. Ya, seperti yang berlaku di Saudi Arabia. Tunda sholat subuh itu setelah azan itu sekitar 25 menit sampai 30 menit. Ya, jadi di sini kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya waktu makan sahur itu diakhirkan. Waktu makan sahur itu diakhirkan, inilah yang disunahkan ketika itu. Dan makan sahur di sini boleh kita makan itu sedikit, boleh banyak ketika itu, tidak ada larangan. Jadi boleh makan sedikit, ini yahsul, ini dicapai makan sahur ini, artinya dianggap makan sahur ini boleh dengan makan yang sedikit ataupun dengan makan yang banyak. Inilah yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah. Kemudian para pemirsa yang terakhir tentang sunnah puasa di sini dikatakan ya, tarkul hujri minal kalam, ya, yaitu meninggalkan kata-kata kotor. Yang meninggalkan kata-kata kotor ini sebenarnya kata-kata kotor di sini bisa mencakup ya kata-kata dusta, ghibah, yaitu menggunjing orang lain, kemudian namimah, mengadu domba, ataupun perkara-perkara maksiat yang lainnya. Ketika kita puasa, hal ini mesti kita tinggalkan.
Ya, bahkan secara zatnya perbuatan ini adalah perbuatan yang haram. Secara zatnya perbuatan ini adalah perbuatan yang haram, berkata kotor, kemudian berdusta, kemudian menggunjing orang lain, kemudian ya melakukan maksud-maksud yang lainnya, ini adalah haram. Nah, ketika menjalani puasa ini lebih-lebih ditekankan lagi, dosa ini jangan terus dijalankan. Bahkan puasa itu mendidik kita supaya kita meninggalkan berbagai macam dosa ataupun maksiat. Ya, karena orang yang berpuasa namun masih menjalani maksiat, masih berbicara kotor, maka puasanya itu jadi sia-sia. Dia cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala yang besar dari puasanya. Sebagaimana kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, malam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan malah mengamalkannya, ya mengamalkan konsekuensinya, maka Allah tidak pandang lagi pada makan dan minum yang ia tinggalkan. Maka Allah tidak pandang lagi makan dan minum yang ia tinggalkan. Kemudian dari hadis Abu Hurairah juga, Nabi SAW juga bersabda, ya rubba sha'imin hadhu min siyami alju' wal atashu. Betapa banyak orang yang hanya dapati dari puasanya rasa lapar dan dahaga saja. Jadi cuma lapar dan dahaga saja dia dapat, tidak dapat pahala sama sekali karena puasanya masih terus melestarikan maksiat yang terus dia jalani. Maka di sini ini menunjukkan sekali lagi para pemirsa bahwasanya ketika berpuasa ini wajib ditinggalkan, namun hal ini tidak sampai membatalkan puasa seseorang. Namun pahalanya saja yang hilang. Dia masih dikatakan puasanya itu sah, ya, dikatakan hilang dari kewajiban, tetapi dia jadi sia-sia puasanya, artinya tidak mendapatkan ya pelajaran berharga dari puasa yang dia jalankan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan untuk menjalankan sunnah-sunnah ini. Semoga puasa kita nantinya itu puasa yang penuh berkah, penuh kebaikan, dan juga semakin mendidik kita untuk meninggalkan berbagai macam maksiat. Demikian apa yang kita sampaikan dari matan Abi Syuja mengenai sunnah-sunnah puasa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.